Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu bagaimana mesin memahami code. Jadi mungkin teman-teman pernah membayangkan ya, atau pernah bertanya-tanya dalam benak teman-teman bahwa bagaimana sih sebenarnya code itu dipahami oleh mesin hingga bisa menghasilkan suatu aplikasi atau program yang biasa kita buat. Pernahkah di benak teman-teman terbayang seperti itu? Maka dari itu, sekarang kita akan membahas bagaimana mesin memahami code. Tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas. Sebelum masuk ke materi inti, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Aryadi Ahmad. Pekerjaan sekarang sebagai software engineer, khususnya di backend engineer. Experience kurang lebih 5 tahun. Buat teman-teman yang ingin terhubung dengan saya, bisa kunjungi LinkedIn saya. Dan buat teman-teman yang ingin melihat repo saya, bisa mengunjungi di GitHub saya. Atau teman-teman yang suka dengan tulisan, silahkan kunjungi tulisan saya. Dan buat teman-teman yang ingin membantu saya secara moral, silahkan traktir saya. Oke ya teman-teman, terima kasih. Kita masuk ke materi inti. Apakah ada di antara teman-teman yang pernah mendengar kata ini? Mungkin bagi teman-teman yang masih pemula di dunia pemrograman, mungkin ini cukup asing ya, didengar kata AST ini. Maka dari itu, kita akan membahas tentang AST. Apa itu AST? AST adalah singkatan dari Abstract Syntax Tree atau AST. Adalah sebuah struktur pohon yang merepresentasikan struktur kode sumber suatu program. Apakah teman-teman bingung dengan penjelasan ini dari kata Abstract Syntax Tree? Oke, saya akan coba jelaskan lebih awam ya, agar mudah teman-teman pahami. Oke, saya akan jelaskan. Oke ya, teman-teman. Teman-teman bisa melihat gambar ini. Di sini terdapat sebuah gambar function ya. Oke, di sini ada function yang dari Golang. Nama functionnya adalah math, dan di dalamnya ada parameter a berupa integer dan kembaliannya adalah integer seperti ini. Lalu, oke, ya teman-teman, oke sampai di situ. Sekarang pertanyaannya, untuk memahami tadi penjelasan dari AST, maka saya akan mengajukan sebuah pertanyaan yang akan teman-teman pasti akan paham maksudnya. Sekarang begini teman-teman, bagaimana mesin bisa tahu bahwa ini adalah function dan ini adalah nama function, dan ini adalah parameter, dan ini adalah kembalian. Dan bagaimana juga mesin bisa tahu bahwa ini adalah tanda plus, ini tanda perkalian, pembagian, dalam kurung, lalu ada tambah lagi seperti itu. Bagaimana mesin mengetahui itu? Maka itu dengan struktur not pohon tadi, akhirnya mesin bisa memahami mana yang parameter, mana yang nama function, mana yang tambah atau perkalian yang dibuat menggunakan AST. Jadi, AST lah yang merepresentasikan bahwa ini adalah sebuah nama function, parameter, tambah atau kali. Jadi, AST lah yang meruntutkan bahwa ini harus ke sini, maka dia adalah nama function, dia harus ke sini, maka dia adalah parameter. Oke. Oke ya, teman-teman, itu pertanyaannya. Oke, sampai di situ dulu ya. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana bentuk AST-nya dari function ini. Oke ya, teman-teman, kita akan coba nanti. Sekarang kita lihat dulu materi selanjutnya. Oke. Dengan mempelajari AST, maka muncul pertanyaan, apa yang bisa dibuat ketika belajar AST? Oke, itu ya teman-teman inti dari materi ini. Ketika kita sudah belajar tentang AST, bagaimana cara kerjanya,
Maka dari itu, pertanyaannya adalah apa yang bisa dibuat? Ya, maka jawabannya adalah yang pertama, kita bisa membuat yang namanya kompilator dan interpreter. Karena kebanyakan dari bahasa pemrograman itu terdiri antara compiler atau interpreter ya. Maka dari itu kita bisa membuat seperti itu. Yang kedua, kita bisa membuat analisis code. Jadi dengan mempelajari AST, kita bisa menganalisis code kita, membuat struktur-strukturnya agar bisa dianalisis. Yang ketiga, pembuatan linter. Mungkin teman-teman pernah dengar linter. Linter itu yang bisa mengkoreksi di editor ya, editor code kalian, mengkoreksi bahwa ini salah nih, ini bukan kaidah yang benar dalam bahasa pemrograman, itu disebut linter ya. Yang keempat adalah optimasi code ya. Jadi dengan kita memahami AST, kita bisa membuat code kita lebih teroptimasi. Yang kelima, kita bisa membuat bahasa pemrograman baru ya teman-teman. Jadi ketika kita mempelajari AST, sudah paham tentang AST, struktur-strukturnya, maka dari itu kita bisa membuat bahasa pemrograman baru ya. Jadi AST adalah salah satu pondasi kuat ketika ingin membuat bahasa pemrograman baru ya teman-teman. Jadi dengan mempelajari AST, kalian bisa membuat bahasa pemrograman baru. Oke, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Oke, itu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut membuat linter di Golang. Sekarang kita akan membuat linter atau analisis code lah di Golang ya, agar teman-teman punya gambaran cara kerjanya. Sebelum kita melihat contoh code-nya, mari kita lihat bagaimana AST bekerja menggunakan AXT Explorer ya. Kita sekarang lihat. Oke ya teman-teman, kita sudah di astexplorer.net. Di sebelah kiri ini adalah file Golangnya, dan di sebelah kanan ini adalah struktur node pohonnya. Oke, astexplorer.net ini bisa banyak bahasa ya. Tapi sekarang ini bisa banyak bahasa. Oke, tapi kita akan mencoba yang Golang saja ya. Seperti inilah bentuk dari struktur node pohon dari Golang yang file yang ini ya teman-teman. Untuk melihat struktur node-nya, kita tinggal klik aja ya. Maka akan muncul FMT. Lihat, dia struktur node-nya itu masuk. Yang pertama adalah file, dia masuk ke import, lalu import spec, lalu masuk path. Lalu kalau ingin mengambil isi di dalamnya menggunakan value. Sama IO juga seperti itu, dia masuk ke import spec, masih dalam satu node yang sama. Import, lalu masuk ke path, lalu value-nya adalah IO. Ya, seperti itu struktur node pohonnya. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan dia sebuah variabel? Dia ketika dia sebuah variabel seperti ini, maka dia masuk ke sini. Tadi kan masuknya ke import ya, kita tutup dulu. Dia masuk ke del, lalu dia masuk ke gendel, lalu masuk ke spec, lalu value spec-nya, lalu value-nya, lalu dalamnya ada value lagi seperti ini. Dengan itu kita tidak perlu melakukan regex untuk mendapatkan info-infonya teman-teman. Jadi misalkan kita ingin merubah tips ini jadi huruf kecil, kita tinggal cari ini variabelnya apa gitu misalkan. Seperti ini. Kita tinggal cari, masuk ke value spec, names-nya, iden-nya adalah name, lalu kita bisa cari. Gampang kan? Misalkan dia masuk ke value spec, lalu ke names, lalu iden, lalu masuk ke name lagi, maka kita bisa tahu bahwa itu adalah sudah pasti adalah nama variabel. Nggak mungkin keluar dari situ. Karena ada aturan-aturannya, ada struktur pohonnya. Sama juga ya kalau kita ingin mencari value dari sebuah variabel, kita ngikutin saja. Kalau ketika ingin mencari value dari sebuah variabel, kita langsung spec, langsung masuk ke values, lalu value, maka kita bisa dapat sudah pasti itu adalah value yang nggak mungkin keluar dari situ. Makanya AST ini
dipakai oleh para programmer-programmer di luar sana untuk membuat seperti analyze code, linter, karena sudah ada struktur yang membentuk sehingga mesin bisa tahu yang mana ini variabel, yang mana ini isi variabel, yang mana ini adalah import, dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang kita akan coba lagi bagaimana kalau dia function seperti ini. Nah, ketika dia function, maka dia masuk ke DCLS, lalu dia masuk ke func declarement atau func DCL, lalu name-nya maka adalah print tips. Oke, bahkan di sini disebutkan bahwa ini berada di file name-nya adalah main.go, line ke-14. Nah, lihat line ke-14 kolom pertama seperti itu. Ya, teman-teman, jadi sangat gampang ketika kita ingin membuat sebuah linter atau analisis code, ya, teman-teman. Sebenarnya dengan menggunakan AST ini sudah pasti akan menambah kemampuan dari skill coding teman-teman ke depannya, saya jamin. Oke, sekarang kita sudah melihat struktur-struktur seperti ini ya. Sekarang kita ingin mencoba membuat linter sederhana atau analisis code sederhana ya teman-teman. Sekarang kita ke Visual Studio Code. Oke, ya teman-teman, kita sudah di Visual Studio Code. Linternya cukup sederhana ya, dalam satu file. Nanti si AST transform.go ini akan menganalize example.go sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita coba dulu ya. Jadi semuanya dijalankan di main root ya, main root ini. Jadi kita mencari flag yang namanya file ya. Kalau kita mencari flag dengan nama file, jadi kalau ada nama filenya nanti itu yang akan dianalyze seperti itu. Lalu kita membuat token dari fset namanya new file set, lalu kita panggil parser dari file yang ingin kita parser dan akan berbentuk node nantinya seperti ini. Oke. Setelah itu kita melakukan looping. Jadi AST punya fitur loopingnya namanya AST inspect. Lalu masukkan node-nya, function and AST node sama dengan true seperti itu. Oke. Kita sudah di ini ya untuk mengecek apakah dia sebuah function ya, atau ada sebuah function ya di sini menggunakan AST func DCL. Tadi kita sudah melihat lah. Tadi kita sudah melihat untuk mencari function maka kita menggunakan namanya func DCL ya. Kita lihat dulu. Seperti ini ya, teman-teman. Seperti ini ya, teman-teman. Lihat. Ketika ingin mencari sebuah function, maka kita harus mencari di func DCL ini ya. Lihat. Seperti ini. Kita harus mencari di func DCL ini. Func DCL, lalu kita cek apakah ini adalah sebuah function seperti itu. Ya, teman-teman. Lalu ketika sudah dicek, kita simpan nama lamanya ya. Kita simpan nama lamanya menggunakan fn name.name ya. Dari sini. Itu kita bisa lihat juga di sini. Jadi ketika ingin mengambil name-nya adalah fn tadi, kita ambil dari fn, lalu kita masuk ke name.name seperti ini. Name.name. Ya, teman-teman, seperti itu ketika ingin mengambil nama functionnya. Oke, kita simpan, lalu kita cek lagi tuh. Kita ini apakah ini kita cek ya, apakah ketika sudah dikecilkan sama dengan nama awalnya yang tidak dikecilkan. Ternyata ketika dia sama-sama kecil maka dia akan diperingatkan ya. New name, string title, all name dijadikan dia capitalize ya, first letternya. Lalu kita buatkan peringatan nih, function shall be renamed, dari yang ini menjadi yang ini, lalu return true. Gitu ya teman-teman cara kerjanya. Semoga mudah dipahami ya, seperti tadi ya. Jadi kita akan lihat dan coba jalankan.
maka cara dijalankannya go run ast transform.go. Oke, transform.go. Lalu file seperti ini. Lalu nama filenya adalah example.go. Oke, lihat ya teman-teman. Dia akan memperingatkan bahwa si function hello harus berubah jadi hello, si function hi harus berubah jadi hi, dan si function hey harus berubah jadi hey, huruf besarnya ya. Nah, seperti yang tadi. Cuma si hello aja yang tidak diperingatkan karena si hello sudah huruf besar. Seperti itu. Jadi dengan ini kita dengan gampang bisa membuat linter, analisis code, dan yang lainnya ya teman-teman. Maka dari itu sangat penting untuk mempelajari yang namanya AST Node ini ya. Apabila teman-teman ingin membangun misalkan tools-tools untuk